Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Madina Cahaya Mukti, NPM 19210014 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Kuswono MPD. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, dari pembahasan kita tentang masalah sosial, kita akan menuju ke masalah Indonesia nih, dimana masalah Indonesia yang serius sekarang yaitu munculnya virus corona. Dengan merebaknya pandemik COVID-19 ini atau virus corona di Indonesia, akhir-akhir ini mendapatkan 49 orang meninggal. Nah, ini didapat dari data 23 Maret 2020 lalu. Nah, dengan kasus ini mendapatkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara. Nah, sebelum menjawab beberapa pertanyaan, kita harus tahu dulu nih, apa sih corona itu? Nah, jadi corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Jadi baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, itu semua bisa kena gitu. Jadi virus corona ini gak ke suatu umur aja gitu, semua ini nih dipukul rata, dia bisa nyerang ke semuanya. Nah, virus corona atau yang sering disebut juga COVID-19 ini pertama ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, virus ini cepat banget ya merebak kemana-mana, sehingga virus ini tuh menyebar ke berbagai negara, nah termasuknya Indonesia. Nah, jadi virus corona ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Nah, pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat. Nah, kita kan udah tahu nih virus corona itu apa. Nah, sekarang kita harus tahu juga nih gejala virus corona itu apa. Jadi, gejalanya itu yang umum ada 3, yaitu yang pertama demam. Demamnya itu dengan suhu 38 derajat Celcius. Kemudian batuk dan sesak napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 itu tuh muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Sekarang kita harus tahu juga nih, apa sih penyebab virus corona? Jadi, ada dugaan bahwa virus corona itu awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, tapi kemudian diketahui bahwa corona itu menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa terkena virus corona ini itu tuh bisa melalui berbagai cara. Nah, contohnya seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk dari si penderita COVID-19. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terkena percikan air liur dari si penderita COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, setelah mengetahui apa itu corona, kemudian penyebabnya, sekarang kita harus tahu nih gimana sih cara pencegahannya. Nah, jadi belum ada vaksin ya untuk virus corona ini, jadi kita harus mencegahnya kan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi caranya yang pertama itu hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau kita sebutnya social distancing kalau sekarang ini ya. Kemudian yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian.
Yang ketiga yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya, pokoknya ya, hewan apapun, apalagi hewan liar. Terus memasak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Menutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin atau batuk. Kemudian buang tisu itu ke tempat sampah. Ingat, buang sampah jangan sembarangan. Kemudian hindari berdekatan dengan orang yang sakit demam, batuk, atau pilek. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Benda yang sering disentuh itu kayak HP, ya barang-barang pribadi itulah. Itu harus sering-sering dibersihin. Nah, aku mau baca ini hadis yang berkaitan dengan virus corona atau wabah-wabah. Nah, jadi aku baca ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa meyakini bahwa penyakit tersebar dengan sendirinya bukan karena takdir Allah, dan tidak ada safar menjadikan bulan Safar sebagai bulan haram dan keramat, dan tidak pula hammah, reinkarnasi atau ruh seseorang yang sudah meninggal menitis kepada hewan. Lalu seorang Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan unta yang ada di pasir, seakan-akan bersih, bagaikan rombolan kijang? Kemudian datang kepadanya unta berkudis dan bercampur baur dengannya sehingga ia menularinya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang menulari yang pertama? Ini dari hadis riwayat Al-Bukhari ya. Nah, jadi secara akidah memang harus diyakini bahwa hanya Allah yang menentukan kita nih, setiap manusia nih mau dikasih penyakit apa, terus aku bakal sakit apa atau kalian bakal sakit apa gitu. Nah, dari pengalaman hadis ini kita tuh jangan sampai meyakini bahwa suatu musibah atau suatu penyakit itu di luar dari kehendak Allah. Mau kasih tahu nih usaha positif yang diajarkan Rasulullah dalam menangkal penyakit atau wabah ya, penyebaran wabah. Nah, jadi yang pertama, kita harus menjaga higienitas makanan, yaitu dengan memastikan makanan dan minuman itu selalu dalam kondisi yang higienis, dan langkah antisipasi yang penting untuk menangkal penyakit atau wabah. Kalau misalnya makan kita higienis, makan kita bersih, kan pasti terhindar dari kuman-kuman atau virus-virus. Di sini juga ada hadisnya, yaitu tutuplah bejana-bejana dan ikatlah tempat-tempat minum, karena di suatu malam setiap tahunnya akan ada wabah penyakit berbahaya yang akan jatuh ke dalam bejana dan ke tempat-tempat air yang tidak ditutup. Dari hadis riwayat Muslim. Cara yang kedua itu mengisolasi area wabah apabila wabah sudah menyebar di suatu tempat. Nah, maka isolasi adalah langkah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Namun jika ia menjangkiti suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Di sini wabah lepra dalam hadis tersebut hanyalah sekedar contoh ya, contoh, sebab masa lalu wabah lepra adalah wabah yang sangat populer di
masa Nabi dulu dan sangat banyak menelan korban. Isolasi itu atau mengisolasikan diri itu penting ya, apalagi pada kasus-kasus wabah seperti corona sekarang ini. Jadi kalau misalnya pemerintah nyuruh kita suruh lockdown sama social distancing, mohon di apa ya, diindahkan lah kita menuruti pemerintah gitu. Setelah kita mengetahui virus corona dan apa aja penyebab dan gimana cara mengobati atau mencegahnya, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Itu yang pertama, analisislah dari sisi sosial budaya masyarakat Indonesia mengapa bisa terjadi kasus demikian. Jadi kita semua tahu bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam budaya, adat, bahasa, semuanya ya. Berbagai macam, bahkan orang-orang asing pun ada gitu. Nah, di Indonesia juga itu masih memiliki sifat kekeluargaan banget. Sehingga saat terjadi atau saat adanya berita-berita bahwa ada virus corona, dan pastikan pemerintah udah beritahu kepada rumah sakit atau klinik-klinik. Nah, pemerintah juga pasti sudah mengumumkan ke masyarakatnya agar memiliki benteng gitu. Nah, tetapi yang kita tahu bahwa orang Indonesia ini berbagai macam budaya, berbagai macam memiliki pola pikir yang bermacam-macam. Nah, sehingga pemerintah mengeluarkan statement lockdown, di mana lockdown ini masyarakat harus menutup pintu untuk tamu dan kita tidak boleh keluar. Nah, itu di sebagian masyarakat masih terdengar seperti asing. Nah, belum lagi kurangnya pengetahuan atau kurangnya edukasi kepada masyarakat pentingnya lockdown itu apa. Nah, kemudian social distancing. Nah, masyarakat juga masih belum mengerti sepertinya social distancing ini seperti apa. Padahal kan gimana ya, penting gitu loh, ini tuh lockdown dan social distancing itu penting banget. Nah, tapi di masyarakat kita itu tuh masih sulit penerapannya karena masih memiliki berbagai macam paham gitu. Dan orang Indonesia juga, masyarakat kita itu tuh masih berpemikiran bahwa mungkin kalau belum kena di sekelilingnya mereka belum percaya gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada pula dari faktor ekonomi, di mana tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia itu tidak sama. Ada juga yang orang itu misalnya dia kerja hari ini untuk makan hari ini gitu. Jadi di situ sulitnya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa edukasi yang tepat bagi masyarakat Indonesia terkait dengan kasus ini. Nah, jadi menurut aku edukasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia itu yang pertama diberi edukasi dengan adanya lockdown dan social distancing, karena kalau masyarakat pun tidak mengerti apa sih arti dari lockdown dan social distancing tersebut, itu akan mempersulit pemerintah untuk menangkal atau membatasi tingginya tingkat kematian atau terserangnya ke setiap orang tuh virus corona tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kendala yang terjadi dalam kasus di atas. Jadi
kendala yang dihadapi oleh Indonesia terkait virus corona itu yang pertama, kurangnya infrastruktur kesehatan, dimana rumah sakit atau klinik itu masih pelayanannya tuh masih kurang gitu, masih kurangnya berpengetahuan juga, terus kurangnya teknologi yang ada di sana gitu. Bahkan ada yang orang itu berobat hanya saja di suatu rumah sakit itu belum memadai seperti itu. Kemudian yang kedua itu sulitnya orang yang terkena virus corona itu sulit mengingat bahwa 14 hari ke belakang itu mereka bertemu siapa saja atau kemana. Itu salah satu kendalanya sih, karena dengan begitu, dengan sulitnya mengingat, pasti petugas tuh akan sulit juga mendeteksi siapa saja yang terkena gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran nyata kita menghadapi kasus nomor 1? Jadi peran kita yaitu kita kan sebagai pemuda ya, generasi muda. Jadi kita tuh harus bisa menjadi penyambung lidah kepada masyarakat dalam menyampaikan hal-hal seperti terkait lockdown atau social distancing. Itu kan banyak yang belum mengerti. Nah, kita ini sebagai pemuda harus bisa menjadi penyambung lidah, atau kita tuh memberikan info terkait virus corona itu yang akurat, atau kita tuh memberi pengertian apa sih social distancing, kita harus berlaku apa, seperti itu. Dengan begitu, kita cara menghadapinya dengan jangan pernah panik, tetap stay di rumah, terus ya lakukan apapun kewajiban kalian dan tetap antisipasi pastinya. Nah, pokoknya ikutin terus apa yang udah disarankan oleh pemerintah ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Dan apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.